Eh, tidak ada sistem pendidikan itu yang mengizinkan orang berbuat salah. Nah, itu. Karena kalau kita salah waktu bersekolah, Iya. pasti nggak naik kan? Iya. Kebetulan saya pernah nggak naik kelas. Kalau rekrutmen lewat job portal biasa itu biasanya dipanggil, kita psikotes manual, habis itu waktunya kan cukup lama ya, buang waktu, Bener banget. buang biaya, Iya. terus kandidatnya juga belum tentu mau datang. Iya, Yes. bener. Ya nggak usah terlalu dengar omongan sekitar dan penilaian orang lain ya. Oke. Kan sebenarnya diri kita sendiri yang lebih tahu, kita bisa atau enggak, kita mampu atau enggak. Hai. Hai. Selamat datang di podcast Ekrutopia. Wow. Oh gini, kita gini ya. Ekrutopia gini ya. Wow. Semuanya harus gini ya, Harus briefing ya. begini ya. Teman-teman semua harus kayak gini. Oke, Ekrutopia gitu. Oke. Nah, selamat datang teman-teman di podcast Ekrutopia, dan di sini kita mau memanggil Ngobrol-ngobrol ya, nih. ngobrol-ngobrol gitu ya. Sama siapa ya Pak kira-kira? Ini orang yang sangat penting dalam hidup Oke, kita. dalam hidup kita ya. Karena apa? Karena tanpa dia nggak mungkin kita berdua ada di sini sekarang. Iya, jadi kita sangat menggantungkan hidup kita gitu ya kepada salah satu orang ini gitu ya. Makanya kita, wah penting banget nih orang ini harus banget hadir di episode pertama podcast kita ya Pak Sandia. Betul banget. Dan sebelumnya saya Sandi Kata Sasmita. Dan juga saya Hayin yang bakal jadi host di podcast Ekrutopia ini. Oke, kita langsung aja nih mau kenalan sama orang yang tadi kayaknya berpengaruh banget gitu dalam hidup kita. Betul, ya Pak betul, ya. iya. Siapa sih sebenarnya? Pasti teman-teman di sini pada kepo ya. Siapa nih orang yang berpengaruh? Siapa presiden gitu? Jokowi atau siapa gitu ya? Nah, kita langsung kenalan aja dengan Pak Hartono Chandra. Silakan. Silakan Pak. Hai. Wih. Woi. Hai, dari hai-nya aja udah kayak wis berwibawa Beda. banget gitu ya teman-teman Oh, ya. saya diajak ngobrol juga akhirnya. Oh iya. Dari tadi kita diemin doang gitu. Itu memang salah satu ngobrol. iya skenario Iya, Pak. gitu ya. Nggak mungkin nggak diajak ngobrol Pak. Kalau Iya, Bapak benar. nggak diajak ngobrol, kita bisa pulang lebih cepat. Iya, nih. kita pulang lebih cepat dan besok nggak ngantar lagi kayaknya ya. Iya. Jadi kita harus ngajakin ngobrol Bapak Terima kasih gitu. loh. Iya, Diajak ngobrol. sama-sama. Iya. Iya. Emang gini teman-teman Ekrutopia, para Ekrubadi sekalian, ini Pak HC ini, Iya. bos kita ini, memang sukanya begitu ya. Iya, benar. Sukanya Merendah bercanda. Meroket. Oke. Enggak deh, emang Makasih dia ya. baik Makasih gitu banget. ya. Ini kayaknya baru di kali ini ya, di semua perusahaan nggak pernah ada yang ngerosting bosnya langsung di sini gitu kayaknya. Kita kan marketer juga sebenarnya. Padahal di sini empot. Iya. Deg-degan juga nih ya, maaf ya HR kalau mau misalkan lihat gitu, ini hanya bercanda gitu. Enggak, tapi emang Pak HC itu adalah sosok yang waduh sangat humble gitu ya. Kayak kita makan bareng Pak HC itu bukan suatu hal yang impossible teman-teman. Kita kayak sering juga gitu makan sama Pak HC gitu. Meskipun Pak HC nggak suka menunya, kita tetap memaksa Bapak untuk makan gitu. Juga sering juga gitu. Jadi sering terjadi pemaksaan Iya. termasuk makanan. Iya, ke Pak sebenarnya HC. Iya, seperti iya, itu iya. gitu ya. Jadi emang ya gimana ya, ini bos kita yang emang sangat humble ini teman-teman. Pengalaman baru beberapa hari yang lalu ya. Iya, beberapa hari yang lalu ya kita bersama-sama di suatu kota gitu ya. Iya, Pak ya. betul. Iya. Pak HC ini ternyata sampai harus menerima makanan dari kalian 5 kali sehari ya. Iya, Yin? betul. Saking kita suka makannya gitu ya teman-teman ya. Tapi Pak HC juga wah tetap setia menemani kita. Waduh, kembali harusnya kita yang menemani Bapak ya. Tapi jadi menarik. Beliau setia menemani kita. Iya. Tapi apakah kita setia menemani beliau? Waduh. Terpaksa mungkin itu bukan setia. Oh baik, itu terpaksa ternyata teman-teman. Langsung diklarifikasi oleh beliau oke. gitu, ternyata terpaksa. Dipaksa, ya. Terpaksa. Terpaksa dan dipaksa ya. Dipaksa Oke. teman-teman. Oke. Nah, dari tadi ya Pak Sandia kita udah ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sebenarnya kita tuh siapa sih? Kita dari mana? Pak HC tuh Oke. punya perusahaan apa? Kita belum ngasih tahu gitu ya. Jadi mungkin Pak Sandi mau cerita dikit nih teman-teman tentang perusahaan yang ada di sini. Perusahaannya kita tuh apa gitu. Jadi teman-teman Ekrubadi, kita berasal dari satu perusahaan yang sama. Oke. Kita disebut dengan namanya Ekrutes gitu ya. Nah, Ekrutes ini adalah sebuah apa Pak? Platform alat tes psikologi. Oh, alat Betul. tes psikologi. Dilengkapi dengan job portal. Dilengkapi Betul dengan sekali. Oke. Jadi satu platform alat tes psikologi
yang di situ dilengkapi dengan job portal. Iya, benar. Hampir saya banget. disangka joki ya di sini. Iya. Hampir, iya. Ternyata masih inget juga Ternyata gitu masih ya. inget ya. Iya, Masa benar. disangka joki pasti. Iya, bener banget. Makanya Yin, jangan banyak kita ngobrol berdua Yin. Oke. Biarkan Pak Hace yang banyak bicara. Setuju Iya, nggak Yin? setuju banget. Karena kan sekarang bintang tamunya Pak Hace gitu, Ah, bukan hostnya ya Pak betul. Hace Iya, ya. betul. Iya. Kita jadi host jangan terlalu cerewet gitu ya, biar Pak Hace yang sharing-sharing semuanya gitu. Karena harus mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman Pak Hace Yes. dalam menjalani hidup dan berbisnis. Iya bener banget. Gitu. Soalnya sesuai ya teman-temannya sama judul episode kita hari ini gitu. Emang apaan? Guru terbaik tuh sebenarnya sekolah atau pengalaman sih. Oh, guru Nah. terbaik itu sekolah atau pengalaman? Yes itu. Kalau kita bicara tentang guru terbaik sekolah atau pengalaman, kita tanya aja sama Pak Hace. Betul. Tanya aja langsung ke narasumber kita hari ini ya, Ekrubadi. Saya nggak enak Sebenarnya loh sama apa? bapak dosen soalnya. Waduh. Aduh, dosen itu adanya di kampus. Oh di Pak. kampus, iya. kalau sekarang bukan ya? Di sini saya budak korporat, Pak. Sama dong kita budak korporat. Oh gitu ya. Ternyata kita sama semua Sama ya semua budak korporat di sini. Jadi buat Ekrubadi yang juga budak korporat kayaknya harus banget dengerin episode ini sampai akhir gitu ya. Betul. Karena Kalau nggak jadi budak korporat, cicilan gimana? cicilannya Gitu. aduh Ada terbengkalai. Banyak cicilan Oke. hati. Cicilan hati juga. Oke. Nah, tadi kan Pak Sandi udah nyinggung-nyinggung dikit ya Ekrubadi tentang Ekrutes gitu. Nah, kita pasti juga kepo ya. Kenapa sih Pak Hace kok bikin Ekrutes gitu? Kenapa kok nggak bikin bisnis lain gitu kayak misal toko mebel atau bisnis IT lain gitu? Kenapa kok harus banget Ekrutes tuh kenapa sebenarnya Pak? Ya. Waktu mulai bikin sebenarnya karena waktu itu belum ada ya. Belum ada. Ada tapi kan banyaknya kayak dari yang alat-alat tes manual cuma di online kan. Oh, gitu. dipindahkan aja ya. Ya, kan kunci jawaban udah nyebar ya. Iya, Ya, benar iya, banget. betul kan? Iya. Ulang 10 kali pasti IQ-nya tinggi. Iya, udah hafal gitu ya sampai orang-orang ya Pak ya. Betul. Banyaknya kan yang seperti itu ya. Hmm. Terus waktu itu kan 2019 lah. Sebenarnya waktu itu awalnya karena kalau rekrutmen lewat job portal biasa itu biasanya dipanggil, kita psikotes Iya. manual, habis itu waktunya kan cukup lama ya, buang waktu, Bener Ya, banget. ya. buang biaya, Iya, terus kandidatnya juga belum tentu mau datang. iya Yes. bener. Nanti udah capek-capek profilingnya nggak cocok, buang-buang waktu lah gitu. Makanya terpikir tuh kenapa sih nggak dibikin online, jadi orang mau datang tuh dites dulu aja. Kan kasihan juga kandidat ya. Iya bener. Kalau Jadi rumahnya nggak jauh, capek-capek ya, Iya. jauh. dong. Kalau dari segi job seeker nih apa ya, yang pernah saya alami juga gitu ya, kayak nungguin panggilan interview atau panggilan tes tuh udah lama gitu. Habis itu kita harus effort banget nih datang ke perusahaannya gitu Betul, untuk betul, tes betul. gitu kan, Lagi. nggak efektif banget ya Pak ya. Ya. Apalagi habis itu nggak keterima gitu kan, tambah sedih. Dan yang parahnya lagi, Yin, banyak kertas-kertas yang terbuang karena kita mesti ngeprint. Oh, ini iya. go green ya, go Itu. green ya. Kan udah Iya. go green. Ya. Oke, ini Gitu. perlu kita cek, ini pasti ini ya kampanye go green Iya, gitu ya ini Pak Sandi nih ya. Iya. Pemerhati lingkungan ya Pak? Iya, Oh pemerhati iya, saya lingkungan. perhatikan banget lingkungan. Oke, baik. Oke, jadi karena itu ya nggak efektif gitu ya Pak ya kalau Ya. misalnya harus manggil Terus orang gitu. di perjalanan kan waktu 2020 pandemi kan, Bener. kan waktu itu memang layoff banyak ya, tapi Yes. kan banyak juga yang lagi cari rekrutmen. Iya. Kita berpikir mungkin lebih efektif kalau misalnya orang yang datang tuh bener-bener udah disaring terlebih dulu ya. Jadi Gitu. udah dites dulu Betul. sehingga nggak perlu lagi membuat waktu panjang lebar ya. Iya dong, waktu lagi pandemi kita ketemu orangnya takut. Iya, betul bener. betul. Betul kan? Masa cuma kamu datang ya 20 orang psikotes di kantor. Mereka disuruh satu ruangan juga nggak mau kan? Iya, bener. Waktu Iya. awal. Jadi kita waktu itu pemikirannya sesimpel itu sih. Ya ya. Jadi biar efektif, efisien dan ya Menjaga karena ada pandemi juga. biar Iya. nggak kena COVID. Iya. Betul. Dan ternyata juga COVID-nya berkepanjangan ya Pak ya sampai Iya, sekarang sampai masih sekarang ada. PPKM belum selesai. Iya, sekarang ada ini juga ya varian baru Tapi lagi. kita semua nggak pakai masker loh sekarang. Iya kan kita lagi podcast Oh, ya lagi teman-teman. podcast. Nanti kalau di luar ini kita pasti pakai masker gitu karena pasti HR-nya dari Ekrutes tuh pasti ngingetin gitu harus pakai masker gitu, jaga Betul, jarak, betul. mencuci tangan gitu. Dan untungnya kita sudah antigen dulu. Oh iya, Iya, kemarin tadi saya
sudah ya. antigen. Saya juga kemarin juga sudah Ya. dan hasilnya negatif kok teman-teman. Oke. Jangan khawatir gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dengan dilihat dari ini ya Pak ya, kondisi kita yang sekarang gitu, adanya ECRU-tes itu ya cukup esensial juga gitu ya dalam proses rekrutmen gitu. Menurut Pak Hace gimana tuh? Ya mungkin kalau dari sisi efisiensi waktu dan biaya ya sudah pasti ya. Karena ngetes kan begitu selesai bisa langsung keluar hasilnya. Ya. Kita bisa kalau memang hasilnya bagus ya panggil aja langsung interview. Oh, jadi hasilnya langsung real time Iya ya. dong, kalau enggak ya ngapain? Oh, Iya, kalau nggak ngapain pakai teknologi ya. Betul. Iya, Kita kan iya. langsung keluar nih kan sering kali nih ya dari pengalaman dulu kita kalau ngases 20 orang itu satu orang bisa 1-2 hari Iya, Ya. betul. baru selesai. Jadi 2 minggu begitu ada yang bagus kita kontak sudah kerja di tempat lain. Iya. Capek-capekin aja. Udah kehilangan momen. Betul. Iya, iya, Kalau ini kan oh bagus panggil lagi. Teriakin Iya, aja iya, tukang bakso lah gitu. Bang sini bang. Bang, balik. Kayak gitulah kira-kira. Iya. Oke. Baru sampai pintu pasti sempat dipanggil. Iya. Jadi langsung ketahuan Ketahuan. mana kandidat yang prospeknya baik untuk diwawancara langsung. Betul. Gitu ya. Itu kalau di tempat ya. Ya, ya. Kalau dia dari online dulu kan bisa aja nanti waktu hasilnya bagus. Itu kan sebenarnya bisa kita klarifikasi waktu interview ya. Betul. Gitu. Waktu interview kelihatan lah. Iya. Kalau masih ragu suruh tes ulang di depan kita. Oh. oke, Jadi oke. ECRU-tes mempersiapkan sampai segitunya ya. Iya. Karena belajar dari pengalaman-pengalaman. Jadi sesuai judul Pak, belajar dari pengalaman. Iya. Belajar dari pengalaman. Sekolah atau pengalaman gitu ya, Pengalaman. guru terbaik gitu. Kalau sekolah, Saya nggak sekolah sih Pak. Nggak Jadi saya sekolah. nggak bisa jawab Pak. Ya nggak apa-apa nggak sekolah, tapi yang penting jadi CEO ya Akhiru Badi ya. Ini walaupun Pak Hace nggak sekolah tapi jadi CEO loh, keren kan? Emang tepuk tangan dulu di rumah, semua tepuk tangan. gimana caranya nggak sekolah bisa jadi CEO, Pak? That's true. Ilmunya, Pak? Bagi dong pengalamannya, Pak. Ya mungkin faktor luck pasti ada ya. Oke. Oke, luck. Kita singkirkan dulu lucknya ya. Lucknya pinggirin dulu ya. Oke. Karena nggak semua orang punya luck yang sama, toh. Jadi sebenarnya pertama tuh kita harus bisa ngelihat peluangnya. Melihat peluang, oke. Peluang ke arah mana, perubahan dari sosial budaya masyarakat, teknologi, apalagi zaman sekarang zaman era teknologi ya. Teknologi Ya, ya. banget. Semua teknologi lah gitu. Ya, ECRU-tes ini kan juga sebenarnya memanfaatkan teknologi Iya. kan. Terus ya kita harus belajar dari kesalahan. Belajar dari Terus, kesalahan. kalau salah coba terus Ya, sampai ya, ya. berhasil kan. Ya, berarti bukan kita bicara tentang kesalahan ya, Pak, tapi apapun yang terjadi itu adalah pengalaman dan pembelajaran gitu jadinya. Ya, sebenarnya kan kalau orang itu lebih banyak melihat salahnya ya. Ya, Jadi begitu salah takut. Iya. Oh, takut benar. salah, dimarahin, dipermalukan gitu. ya, dulu kan Sebenarnya gitu ya. kalau belajar dari kesalahan itu bukan dari salahnya, dari prosesnya kan. Oke. Prosesnya benar. Jadi main di prosesnya, Iya, Yin. di Belajar di prosesnya. prosesnya, bukan hasilnya. Ya, hasil itu kan hanya bagian akhir dari proses yang kita jalani. Ya, kan? ya. Kenapa jadi salah? Review ulang dong prosesnya. Belajar dari situ prosesnya. Berarti kemungkinan prosesnya sudah tepat di bagian A, tapi bagian B-nya belum, B-nya aja yang diganti gitu kan Ya, ya. betul. Oke. Jangan cuma dilihat salahnya. Kalau cuma dilihat salahnya, akhirnya nanti malah bikin orang jadi takut. Iya Oke. benar. Tapi nih Iya. Pak, pengalamannya Pak Hace itu kayaknya kurang relate nih ya Pak sama pengalaman kita yang dulu pas sekolah Pak. Oh, pas sekolah ya. Pak kita ya Pak ya Kita sekolah. pas sekolah ya. Iya, kita pas sekolah kan ya gimana ya, kayak harus Oh, ini dituntut pertanyaan jadi pancingan ya? ya Oh, dituntut iya. jadi ranking 1 Pak pas saya dulu. Iya. Terus nilainya harus bagus 100 semua. Berarti kita tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan dong Pak. Ya, Nilainya harus 100. Memang kan Indonesia bukan di Indonesia ya. Mungkin di tempat lain pun sama ya. Tidak ada sistem pendidikan itu yang mengizinkan orang berbuat salah. Nah, itu. Karena kalau kita salah waktu bersekolah, Iya. pasti nggak naik kan. Iya, iya, iya. Kebetulan saya pernah nggak naik kelas. Oke, pernah Iya. nggak naik kelas Jadi juga. saya tahu rasanya dinilai dari angka. Oke. Bukan dinilai dari kita mengerti atau tidak. Saya mengerti pelajaran itu, tidak ada masalah. Karena waktu saya tidak naik kelas, waktu saya mengulang, kebetulan waktu itu kurikulum dari 84 jadi 94, kurikulum ganti kok. Ganti kurikulum. Iya, Itu- saya tidak ada masalah kok. Itu bukan masalah kurikulum, bukan masalah
mampu atau tidak mampu, gitu ya. Mm-mm. Tapi katanya buat ngejar adik kelas ya, bukan? Oh enggak, itu gosip. Oh lain, lain Jangan cerita. gitu. Aduh, Oke. ngejar adik kelas itu mungkin Oke. di jenjang pendidikan Itu nanti di selanjutnya. sesi lain ya Pak ya dibahas ya. Oh, Mungkin iya. mungkin urusan cari jodoh di sekolah. Oh iya. Bukan belajar di sekolah mungkin Pak judulnya. Iya, buat Salah pribadi itu, nih ya yang mau Belajar cari jodoh di Nah, sekolah. Iya, bisa itu bisa. yang mau nih ya kayaknya seru juga nih kita ngomongin belajar cari jodoh di sekolah sama Pak HC. Ya, Langsung mungkin aja nanti ya di komen sesi lain ya. Iya, kita di sesi lain bakal bikin Iya. tentunya. Bisa kan Sekalian. kita sekarang kembali ke fokus kita. Kita Kalau ajak kembali dulu. istrinya. Oh, ini kata Pak Sandi requestnya kita ajak istrinya sekalian gitu. Oh itu ya. nanti di sesi lain. Oh di sesi lain Ya, lagi. sesi lain. Pokoknya berarti Ekrubadi harus stay tune di podcast kita terus dong Pak ya. Biar Iya. tahu update-update-nya tuh apa aja tentang isu-isu apa yang lagi kita bahas dan pastinya seru-seru banget kayak yang sekarang ini gitu. Oke, kita back to topic nih. Iya, back to Gimana topic. nih? Kan Iya. emang di sistem pendidikan kita tuh nggak diizinkan untuk melakukan kesalahan gitu. Makanya orang-orang juga banyak kan ya Pak yang termindset untuk takut melakukan kesalahan. Ya itu kan imbasnya kayak sekarang kalau di Indonesia atau di negara lain pun cari pemimpin susah kan. Ya, ya. Betul kan? Benar. Karena pemimpin itu pasti dituntut untuk berani mengambil keputusan, berani berbuat salah kan. Sedangkan dari masa sekolah kita dituntut untuk mengikuti yang benar. Iya. Mengikuti yang benar karena rumusnya begitu. Ya iya dong. Ya kan? Iya, paling enak kan jadi ngikutin yang benar dong. Ya. Tinggal jadi follower, Iya. nggak ada Nggak usah resiko, repot-repot. nggak dimarahin, nggak usah repot-repot. Kan udah bener, ikutin aja. Ya. Betul kan? Oh. Tapi jadinya cuma follower ya. Iya makanya jangan jadi yang seperti itu. Nah kalau dari Pak HC nih gimana caranya gitu ya? Kan pasti Pak HC dulu juga pernah mendapatkan sistem pendidikan yang sama juga Ya kan? sama kan, sekolahnya sama. Nah makanya terus gimana caranya nih biar kayak jadi orang yang bisa berani mengambil resiko gitu, terus nggak takut salah gitu, gimana tipsnya nih dari Pak HC? Ya nggak usah terlalu dengar omongan sekitar dan penilaian orang lain ya. Oke. Kan sebenarnya diri kita sendiri yang lebih tahu kita bisa atau enggak, kita mampu atau enggak. Kalau masalah sekedar angka itu kan urusan lain. Waktu kita masuk ke dunia nyata di pekerjaan, angka-angka itu nggak penting kok. Yang penting adalah hasil akhir. Angka tuh nggak penting Yin. Hasil Angka nggak akhir penting, ya. karya. Oke, Gitu. hasil akhirnya itu yang lebih penting nih ya Ekrubadi Iya. daripada angka-angka. Nah mungkin di sini ada Ekrubadi yang kayak masih sekolah gitu-gitu kan ya Pak Sandi ya. Jadi nggak apa-apa ketika kita mengalami suatu Tapi kegagalan. jangan dibilang sekolah nggak penting ya. Nanti saya dicari orang tua kalian. Ya. Tapi bukan tidak berarti ada. ya Ekrubadi ya. Tidak ada yang Ya, nanti saya mengatakan dipukulin sekolah nih. itu tidak penting. Enggak, Sekolah tetap enggak. penting. Tetap penting. Karena tetap waktu di penting. sekolah itu kita diajarkan mindset, Iya. Betul. bukan ilmu. Iya. Kalau sekarang mah ilmu Google. Lah ngapain belajar aljabar capek-capek Pak? Kalkulator sains Kalkulator ada. ada. Jadi sebenarnya kan gini ya, kalau ngomongin ilmu sekarang itu yang jualan kamus tebel-tebel buat apa? Tinggal Google translate.google.com. Bener. Ketik bahasamu keluar mau jadi bahasa apa aja. Bahkan ada yang pakai kacamata keluar ya Oh teknologi. iya tuh. Udah secanggih itu teknologi. Secanggih gitu itu. ya. Jadi emang kalau di mau sekolah main game pakai kacamata serasa lagi. iya ada VR ya, virtual reality VR. juga udah ada ya Pak ya. Iya. Oke, jadi emang ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ketika kita lagi di sekolah belajarnya mindset ya Pak ya. Karena Mindset. ilmu Ya kita kecuali mau jadi profesi ya. Iya. Kalau mau jadi ahli hukum, jadi psikolog, jadi dokter, itu kan profesi ya. Ya itu betul. harus menekuni ilmunya pastinya. Karena ujungnya izin praktek, Pak. Ya Iya, betul. itu sih. Betul. Oke. Tapi kita juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga ya kita bisa belajar tuh dari mana aja kan ya Pak ya. Yes. Dari kita ngobrol-ngobrol, dari kita baca buku, dari kita main TikTok pun sekarang bisa gitu ya. Jadi sumber belajar. Ya kita. tapi jangan kebanyakan TikTokan. Oke, jangan kebanyakan TikTokan ya Jangan Ekrubadi. kebanyakan TikTokan pribadi, tapi kebanyakan apa nama aplikasi kita? Ekrutes Ekrutes aja. dong. Oke. Kebanyakan Ekrutes aja. Cari Buka aja di Ekrutes. Iya. Karena Ekrutes tuh banyak informasi dan betul. Tips and trick karir self development banyak banget, ada juga webinar, seminar, semuanya bisa teman-teman dapetin di satu Lengkap. aplikasi aja di Lengkap. ekrutes.id. Iya. Dia nggak pernah nanya kok, Bapak lulusan mana? Sekolah di mana? Nggak pernah. Oke. Bapak pernah kerjain di mana? Oh, ya. dengan posisi Bapak seperti ini, project-project apa aja yang sudah pernah dihasilkan sama Pak HC gitu kan jadinya. Iya, Bapak pernah ngerjain proyek ini di mana? Referensinya siapa? Bukti yang penting. Ya. Proven. Jadi, Sudah terbukti. Sudah terbukti. Sudah terbukti. itu yang penting, ada bukti, ada saksi, dan ada kenyataannya. Seperti Pak HC itu Ya. pernah bangun
wifi di Bandung bener